Halo sobat pecandu film, jumpa lagi dengan saya Abang Mul di sini. Kali ini gue bakalan membahas film yang berjudul Desa Skrives yang rilis tahun 2020. Film ini bercerita pada Juni 1950 Perang Korea pecah, dan kemudian Amerika Serikat mendarat di Incheon pada 15 September 1950 dan bergabung dengan Tentara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian Angkatan Udara Amerika Serikat ini mengirim ribuan serangan mendadak menyerang wilayah udara Cina. Dan sebagai tanggapan atas tindakan Amerika Serikat ini, pemerintah Cina atas permintaan pemerintah Korea Utara memutuskan untuk mengirim pasukan ke Korea Utara. Kemudian pada 25 Oktober 1950, pasukan Cina menyerang musuh untuk pertama kalinya dan membantu sekutu Korea melawan Amerika Serikat. Kemudian pada pertengahan Juli 1953, Cina melakukan peperangan terakhirnya dalam melawan Amerika Serikat di Korea Utara. Kemudian tentara yang bernama Xiaohu menceritakan kisahnya pada saat dia ikut dalam perang itu. Pada saat itu, Xiaohu yang baru saja bergabung dengan tentara Cina mengatakan bahwa pada saat itu pesawat Amerika terbang di atas kami setiap hari dan berharap ada beberapa pesawat yang melindungi kami. Namun pada saat itu Cina hanya memiliki sedikit pesawat dan kami pun terus berjuang di garis depan. Kemudian pemimpin pasukan saat itu terobsesi dengan ide tersebut untuk beraksi dan mendapatkan medali agar bisa memenangkan pertempuran terakhir ini, kemudian pulang dengan hidup dalam damai. Film pun dimulai. Di sebuah hutan, tentara Cina yang sedang menuju jembatan itu tiba-tiba berhenti, dan pemimpin pasukan itu menyuruh pasukannya untuk berlindung. Pemimpin pasukan itu bernama Letnan Gao. Kemudian Letnan Gao ini memberitahukan ke pasukannya bahwa pesawat pembom atau pesawat musuh ini sedang berada di atas kita dan menyuruh pasukannya untuk tiarap. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah jembatan tersebut. Dan ternyata jembatan yang akan diseberangi oleh pasukan tentara Cina ini berhasil dihancurkan oleh musuh. Akan tetapi tentara Cina berusaha membalas serangan dari musuh Amerika ini dengan menembakkan meriam anti pesawat dan berhasil menjatuhkan salah satu pesawat pembom itu. Tiba-tiba ketika Letnan Gao lagi berduduk santai, salah satu pasukan yang ada di sana berlari mendatangi Letnan Gao ini dan memberitahukan bahwa dia mendapatkan informasi dari kolonel dan tidak bisa menjelaskannya melalui radio karena itu terlalu rumit. Kemudian tentara ini pun memberitahukan bahwa Letnan Gao ini harus sampai jam 6 pagi di Kumson dan harus menyeberangi jembatan itu. Akan tetapi pasukan Letnan Gao ini menjadi yang terakhir untuk menyeberang dan di bawah komando pasukan Seni. 一旦他们遇上困难，你们顶上，修桥。明白，保证完成任务。 Akan tetapi salah satu pasukan Letnan Gao ini protes dan tidak ingin pasukan Letnan Gao ini menjadi yang terakhir untuk menyeberangi sungai itu. Karena sebelum-sebelumnya pasukan Letnan Gao ini selalu menjadi yang terakhir di pertempuran. Dan tentara ini pun memberitahukan ke Letnan Gao bahwa Letnan Gao ini sudah berjanji dan tentara ini pun sangat ingin mendapatkan medali penghargaan. Pasukan Cina pada saat itu banyak yang gugur akibat bom dari pesawat Amerika tersebut. Kemudian Letnan Gao menyuruh pasukannya untuk tetap tiarap dan berlindung karena pesawat pembom Amerika masih ada di atasnya. Dan operator radio yang ada di sana mencoba menghubungi pasukan Seni. Akan tetapi pasukan Seni ini tidak memberikan jawaban. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah jembatan itu. Dan ternyata pasukan pembom Amerika ini menyerang jembatan tersebut. Operator yang ada di sana pun memberitahukan ke Letnan Gao bahwa sinyal yang ada di tempatnya sudah terputus dan operator radionya ini meminta izin ke Letnan Gao untuk pergi ke pasukan Seni yang ada di jembatan tersebut. Letnan Gao pun menyuruh pasukannya untuk menemani operator itu menuju pasukan Seni. Kemudian operator radionya ini memberitahukan ke Letnan Gao bahwa dia perlu mencari tempat tinggi lainnya. Letnan Gao pun menyuruh Liu Hu untuk mencari sinyal di atas gunung bersama dengan dua operator lainnya.
黑子，二副，哟，分散隐蔽，警戒短信情况。是，快。 Namun pada saat itu Liu Hu mendengar pesawat Amerika datang dan turun dari gunung itu untuk mencari Letnan Gao tersebut dan memberitahukan ke Letnan Gao bahwa Liu Hu ini ingin membantunya. Akan tetapi Letnan Gao menyuruh Liu Hu untuk menyelamatkan dirinya dan kemudian bom yang ada di sana pun meledak. Liu Hu yang melihat bom yang meledak itu langsung berteriak sambil memanggil nama Letnan Gao dan mencarinya di jembatan itu. Akan tetapi Letnan Gao ini terkena ledakan bom itu dan mengakibatkan separuh badannya hilang. Liu Hu pun kaget melihat keadaan Letnan Gao ini dan berteriak, akan tetapi Letnan Gao tidak bisa diselamatkan lagi. Singkat cerita, pada malam harinya, pemimpin pasukan penembak anti pesawat yang bernama Sersan Shen Fei mendapatkan firasat buruk di jembatan itu dan langsung memberikan sinyal ke Sersan Guang Lei. Dan ternyata firasatnya itu benar. Pesawat pembom Amerika telah datang lagi untuk membom jembatan tersebut. Sersan Shen Fei pun langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap menembaki pesawat tersebut. Namun di pasukan penembak anti pesawat yang dipimpin oleh Sersan Guang Lei kehabisan peluru dan dengan terpaksa Sersan Guang Lei pun menyuruh pasukannya untuk mengambil senjata yang ada di sana dan menembaki pesawat itu. Akan tetapi Sersan Guang Lei dan pasukannya gugur di pertempuran tersebut. Sersan Shen Fei pun langsung mendatangi temannya itu. Namun sesampai di sana dia melihat Sersan Guan Lei ini sudah terbantai bersama dengan pasukannya. Sersan Shen Fei pun merasa kehilangan dan sedih karena kehilangan teman sejatinya di pertempuran itu. Ketika Sersan Shen Fei ini selesai mengubur temannya, tiba-tiba dia mendengar pesawat pembom Amerika. Dan Sersan Shen Fei ini pun yakin bahwa orang ini adalah orang yang telah membunuh Sersan Guang Lei. Sersan Shen Fei pun menanyakan ke pasukannya tentang peluru yang masih tersisa. Dan peluru yang tersisa tinggal 41. Sersan Shen Fei pun mengatakan ke pasukannya bahwa itu sudah cukup untuk membunuh bajingan tersebut. Dengan perasaan yang ingin balas dendam, Sersan Shen Fei pun menembaki pesawat itu. Sersan Shen Fei pun menyuruh untuk mengisi ulang meriam itu dan mencari keberadaan pesawat Amerika tersebut. Kemudian Sersan Shen Fei ini menyuruh pasukannya untuk menyalakan api supaya pesawat pembom Amerika itu mengetahui posisi dari Sersan Shen Fei tersebut. Dan akhirnya pesawat itu memunculkan dirinya dan kemudian ternyata Sersan Shen Fei ini malah dipermainkan dan dibuat emosi oleh orang yang ada di pesawat itu. Kemudian Sersan Shen Fei pun menyuruh mengisi ulang meriam itu lagi. Dan kemudian Sersan Shen Fei pun ditembaki oleh pesawat itu dan menewaskan beberapa pasukannya. Akan tetapi Sersan Shen Fei ini tidak menyerah dan tetap melanjutkan untuk menjatuhkan pesawat tersebut. Sersan Shen Fei pun berhasil mengenai ekor pesawat Amerika itu. Dan kemudian Sersan Shen Fei ini terkena ledakan bom yang dijatuhkan oleh pesawat Amerika itu, yang mengakibatkan Sersan Shen Fei mengalami luka yang sangat serius, yang dimana tangan dan kaki kirinya putus. Dan di jembatan pada saat itu juga mengalami ledakan yang sangat besar. Dengan menahan rasa sakit, Sersan Shen Fei pun mengikat tangan dan kaki kirinya yang putus, sekaligus membawa sisa peluru meriam. Kemudian Sersan Shen Fei pun langsung menuju ke tempat Sersan Guang Lei, karena cuma senjata itu yang masih bisa digunakan. Sersan Shen Fei pun langsung membakar tempat di sekelilingnya, agar pesawat itu melihat posisi Sersan Shen Fei ini, dan terjadilah baku hantam.
Sersan sampai pun berhasil menjatuhkan pesawat pembom itu dan membalaskan dendam temannya. Akan tetapi pesawat Amerika yang sangat besar ini datang ke tempat itu, kemudian membombardir tempat tersebut dan mengakibatkan pasukan yang ada di sana hampir meninggal semua. Akan tetapi pada saat itu orang yang bernama Xiaohu ini berhasil selamat dari bom itu dan beberapa pasukan lainnya. Namun Xiaohu ini tidak bisa melihat lagi dan berpikir semua orang yang ada di sana meninggal semua. Tiba-tiba Xiaohu mendengar langkah kaki yang berdatangan dari arah belakangnya dan ternyata itu adalah pasukan yang masih hidup. Pasukan yang ada di sana pun bergegas untuk memperbaiki jembatan tersebut. Di sisi lain, pasukan Amerika yang ada di pesawat itu mendapatkan informasi dari atasannya bahwa di jembatan itu masih ada tanda-tanda aktivitas. Namun orang yang ada di pesawat itu yang bernama Smith mengatakan bahwa serangan baru setengah jam sejak serangan sebelumnya dan tidak mungkin jembatan itu dapat diperbaiki lagi. There's the bridge. Ketika Smith berada di sana, dia melihat pasukan tentara Cina saling bergotong royong untuk menahan jembatan tersebut agar pasukan garis depan bisa menyeberangi jembatan itu. Dan kemudian Smith kembali dan melaporkan keadaan yang terjadi di sana. 有一天啊，还真遇到一个美国老兵，他说啊，还记得那座人桥，是你们做到了。 Smith pun melaporkan keadaan yang terjadi di jembatan itu ke atasannya bahwa tentara utama Cina telah menyeberangi sungai itu dan mengatakan bahwa serangan sebelumnya tidak ada gunanya. Dan menurut Smith ini pasukan Cina tidak dapat dihentikan sama sekali. Akan tetapi pesawat pembom Amerika lagi dan lagi datang untuk membom jembatan tersebut sampai tidak ada yang tersisa.